Salve saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, semoga selalu berada dalam kondisi sehat dan berkelimpahan berkat dari Tuhan. Di video kali ini, kita sama-sama akan menyaksikan bagaimana Romo Cafe memberikan pengajaran mengenai pewartaan Injil atau evangelization. Di dalam video ini juga kita akan melihat bagaimana pewartaan di dalam era digitalisasi saat ini. Bagaimana kita menerapkannya dengan baik. Untuk itu, mari kita sama-sama saksikan videonya. Jadi selamat datang sebagai pembukaan untuk kita malam hari ini. Ada satu poin penting bahwa kita tidak bisa membebaskan seseorang kalau kita tidak membebaskan pertama diri kita sendiri. Jadi begitu. Jadi terima kasih kalian telah membebaskan diri kalian. Mungkin istri butuh sesuatu harus pergi ke sana ke sini, suami butuh, anak-anak butuh, tetapi kalian membebaskan diri kalian dari kesibukan kalian untuk bersama-sama di room ini. Nanti sebentar saya masuk ke dalam lelucon kecil ya, untuk melihat hidup. Jadi bayangkan, ada satu namanya itu bukan anekdot kehidupan, tetapi bukan juga metafora kehidupan, tetapi paradoks kehidupan. Tuhan menciptakan dunia, lalu dia menciptakan binatang yang untuk menarik bajak ya, yang digunakan Yesus untuk masuk ke kota Yerusalem, keledai ya. Ketika Yesus keledai. Dan ketika Tuhan menciptakan keledai, dia bilang ini, karena engkau keledai maka engkau akan hidup 30 tahun. Keledai bilang, aduh Tuhan, terlalu panjang ya. Berilah saya 15 tahun saja. Akhirnya Tuhan bilang, oke, berarti kamu 15 tahun ya. Setelah itu Tuhan setelah menciptakan keledai, Tuhan menciptakan anjing. Karena anjing, maka saya hadiahkan kamu 20 tahun. Anjing bilang, aduh Tuhan, terlalu lama untuk jaga rumah begitu kan. Berilah saya 10 tahun lah. Oke lah, Tuhan bilang, kalau itu kamu 10 tahun deh. Setelah itu Tuhan menciptakan monyet. Dan Tuhan bilang, karena kamu monyet, kamu suka menggembirakan hati sesama dan semuanya itu, maka saya akan memberikan kamu 15 tahun. Monyet bilang, buset, 15 tahun lama banget nih untuk menggembirakan hati manusia kan begitu. Tuhan, kalau begitu beri saya 10 tahun lah. Begitu. Akhirnya Tuhan bilang 10 tahun. Kemudian nanti Yakub kamu catat ya, tadi yang ditolak oleh keledai berapa tahun tadi? 15 tahun ya? 30 tahun jadi 15. Jadi ditolak 15 tahun. Anjing tadi ditolak berapa tahun? 10 tahun ditolak ya. Oke, iya. Sudah berapa nih? Sudah 25 total. 25 total. Iya. Lalu sekarang waktu menciptakan monyet tolak berapa tahun? 5 tahun. 5. Kan? Ya. Oke. 30 total, Romo. 30. Lalu penciptaan terakhir adalah Tuhan menciptakan manusia. Tuhan bilang, karena manusia maka saya beri kamu 30 tahun. Wow, protes manusia, protes. Bagaimana Tuhan? 30 tahun ngapain saya gitu kan? Iya. Terlalu sedikit. Oke, kita nego deh Tuhan. Begini saja, kalau begitu Tuhan, kenapa tidak beri saya 15 tahun yang ditolak oleh keledai? Oh ya, oke lah kalau begitu. Dan juga kenapa tidak memberi saya 10 tahun yang ditolak oleh anjing? Oh oke lah kalau begitu. Lalu kenapa tidak beri saya 5 tahun yang ditolak oleh monyet? Jadi 30 tambah berapa? Tambah 30 tambah 30 60. Jadi kira-kira 60 tahun hiduplah manusia, dalam pengertian 60 tahun ya. Maka hiduplah manusia 30 tahun. Setelah itu bekerja 15 tahun seperti keledai. Setelah itu dia 15 seperti itu dia 10 tahun dia menjaga rumah pensiun kan, menjaga rumah seperti anjing. Dan setelah itu 5 tahun dia harus lalu lompat ke rumah, lompat ke rumah anak-anaknya untuk menjaga cucu.
Ini namanya paradoks kehidupan. Kalau kita mau analisa, ini bukan mengkritik kalian, kita melihat bagaimana dalam paradoks kehidupan ini saya bisa berbuat sesuatu. Apa yang saya bisa buat di dalam proses perjalanan hidup saya? Apakah saya hanya bekerja, setelah itu menjaga rumah, setelah itu loncat-loncat, jaga cucu, atau apa yang saya bisa buat lebih dari itu? Sebentar, saya harus masukkan Guk ini karena Guk ini lagi buat ribut. Oke. Yakub 1 menit sebelum kita serahkan ke Pater Jimmy tentang paradoks kehidupan kita semua ini. Bukan hanya kalian ya, saya juga. Iya. Kan banyak imam setelah itu taruh di rumah jompo, imam-imam buat apa lagi kalau begitu kan? Ya. Oh ya, coba analisa loh. Analisa bukan hanya kalian, kita semua. Ini namanya paradoks kehidupan. Saya kembali kepada Yakub. Oke, 1 menit, 2 menit ya. Lalu kalau kita sudah masuk ke dunia virtualitas ini, apakah kita pernah bertanya, butuhkah sebuah teologi virtualitas? Bagaimana berbicara tentang Tuhan di dalam konsep virtualitas ini? Apakah sudah pernah terbayangkan dalam segi pastoral? Saya ingat waktu kuliah di Lelero di STFK, kita omong tentang teologi perkotaan, bagaimana berpastoral di tingkat perkotaan. Lalu pertanyaan saya, bagaimana berteologi juga di tingkat sekarang nih, internet dan semuanya. Inilah, dan untuk sebagai introduksi, saya kaget ketika tahun 2021 seorang katekis di hari misi Oktober ya, dalam antara pandemi dan tidak, waktu itu seorang katekis dalam minggu misi bulan Oktober, minggu misi, persembahan, lalu persembahan 5 benua dengan nama benua, lalu persembahan terakhir simbol internet. Saya kaget, ini untuk apa gitu kan, waktu itu sebagai sekretaris misi kan di provinsi di sini. Ngapain di sini? Dia bawa simbol internet kan, wifi kan. Setelah itu saya dengar penjelasan benua ke-6, kaget semua orang. Benua virtualitas. Jika misionaris, jika para pewarta tidak masuk ke benua ini, maka pewartaan sekarang akan mengalami kemunduran. Kenapa? Karena kalau kita mau lihat berapa orang yang ada di TikTok, berapa orang yang ada di YouTube, di Instagram, di Facebook, dari anak kecil sampai dengan orang tua. Jadi kalau seandainya di dunia ini kita tidak masuk, maka pewartaan kita kembali ke belakang. Lalu saya waktu itu sempat tulis satu refleksi tentang kesetiaan perulangan dan kesetiaan kreatif. Kesetiaan perulangan itu artinya kita mengulangi semua kembali, setia tetapi ulang kembali yang sama. Dan kalau kita masuk ke dalam dunia virtualitas pewartaan, yang malam ini kita beri nama semacam teologi virtualitas semacam itu, ini yang kita masuk ke dalam konsep kesetiaan tetapi kreatif. Bagaimana kita dihadapkan ke dalam sebuah dilema, apakah kita bisa masuk ke sana atau tidak masuk ke sana? Untuk masuk ke sana, untuk apa kita masuk ke sana, sampai di mana dan kemana kita akan masuk ke sana? Ini pertanyaan yang sangat mendasar untuk kita semua pada malam hari ini. Jadi selamat datang saudara dan saudariku yang terkasih ke dalam pewartaan dunia maya semacam itu. Tetapi konsep apa yang perlu kita ketahui juga dalam pewartaan ini? Jadi yang kedua, apa yang kita katakan malam hari ini, bincang-bincang malam hari ini, sebagai kesempatan untuk mengingat kembali album virtualitas kita ya. Oh ya, saya ini mulai sejak bagaimana saya masuk ini, bagaimana dulu saya masuk Facebook hanya posting foto, saya masuk TikTok hanya buat video aneh-aneh. Sekarang TikTok itu dijadikan sebagai sarana yang berbeda. Tiap malam saya dedikasi waktu untuk masuk ke rumah-rumah Katolik, pengajaran atau apa. Coba kita lihat dinamika kita berubah loh dalam pengertian ini. Jadi ini juga tanda bahwa kedewasaan iman di dalam pengertian ini.
Karena itu selamat datang juga kepada Pater Jerry. Mungkin ada romo-romo yang lain atau religius yang lain, tidak tahu, kita kan ada nama masing-masing nih. Kalau sempat ada di sini juga selamat datang, dan selamat datang juga untuk para awam handal. Pewartaan ada di tangan kalian. Ini penting. Setiap pastor paroki 3-4 tahun 5 tahun akan pindah, siapa yang akan melanjutkan, dan inilah. Dan kalau kita masuk ke dalam paroki virtual tanpa batas ruang dan waktu. Jadi terima kasih untuk situ, untuk semua. Oke, jadi saudara dan saudariku, kerikma paroki virtual ya. Kenapa ini ketika mulai main-main di TikTok ya, sebenarnya sebenarnya saya masuk lewat TikTok itu untuk tema-tema psikologis ya, kepada bimbingan psikospiritual. Jadi antara psikologis dan iman ya, dan bimbingan spiritual. Tetapi ketika perjumpaan saya dengan di roomnya Romo Romantis, Romo Maxi, dan kebetulan pada saat itu ada Sanjaya militan Katolik, dan pada saat itu hadir juga pendeta Markus Adi ya, yang selalu bilang begini, mewartakan, tunjukkan ayat, dia omong ayat, jadi semacam buset, orang ini benar atau tidak gitu kan. Pakai ayat-ayat begitu. Lalu akhirnya saya minta naikkan, lalu Maxi naikkan, saya bilang, oke lah pendeta Adi, mau ayat apa, mau ayat mana, begitu kan. Akhirnya ini mulailah proses diperkenalkan ke DKC dan jatuh cinta kembali ya, maksudnya kembali jatuh cinta dengan pewartaan online ya, bro. dengan jatuh cinta kembali kepada pewartaan online. Karena sebenarnya sekitar 2 tahun lebih ya, hampir 3 tahun saya meninggalkan tema apologetika. Itu sangat berbeda dengan apologia. Apologia hanya pembelaan iman, apologetika lebih kepada sebuah bagian dari teologi tentang bagaimana memberikan alasan kepada imannya ketika kalian diminta pertanggungjawaban, seperti yang kita temukan di surat Petrus. 1 Petrus 3 ayat 15 ya. Berilah bersiap-siaplah, bersedialah setiap saat untuk mampu memberikan pertanggungjawaban kepada mereka semua yang meminta pertanggungjawaban terhadap pengharapan yang ada pada kamu, tetapi selalu dengan penuh belas kasih, agar mereka yang mengolok, menghina, yang membuat statement seperti ini malu dengan sendirinya karena melihat kesalehanmu. Oke, saudara dan saudariku yang terkasih, kenapa paroki virtual? Karena kalau kita mau lihat analisa pastoralia, ada 4 tipe model paroki. Model pertama adalah paroki dengan pelayanan sakramen. Jadi sebuah paroki hanya fokusnya kepada pelayanan sakramen. Pokoknya dia layani 7 sakramen selesai. Model kedua adalah model paroki pelayanan sosial. Jadi yang aksi sosial dan semua itu menjadi fokus. Model ketiga adalah model evangelisasi, dan model ini pernah menjadi menjadi tren ya untuk gereja-gereja, juga gereja-gereja Indonesia kan. Makanya lahirlah yang dinamakan KEP ya. Sekolah apa yang di Indonesia ya Pak ya? Evangelisasi apa? Kursus evangelisasi pribadi. Iya. Kursus evangelisasi pribadi, kalau di sini namanya KEP, di sini di Indonesia namanya kursus begitu ya, kursus evangelisasi pribadi ya di Indonesia ya, dalam seperti itu. Jadi muncullah sekolah-sekolah itu karena model ini kan, model evangelisasi. Jadi tugasnya untuk evangelisasi. Dan setelah beranjak proses analisa pastoral dan semuanya itu, yang sekarang dengan Paus Fransiskus dan semuanya, dengan sinode yang sudah ditutup, tahun sinode sampai 2023 dan semuanya itu, di mana tahun sinode itu punya fokus 3 hal: partisipasi, komuni, dan misi. Jadi ini Paus Fransiskus mau kita sampai kepada model keempat paroki, namanya paroki misioner, yang tadi Pater
Jerry sudah sentuh sedikit, parokia misioner inilah parokia tanpa batas, parokia tanpa sekat, parokia di mana di dalam ada pelayanan sakramen, di dalam ada aksi sosial, di dalam ada evangelisasi, dan di dalam ada misi. Jadi itu sinodos artinya jalan bersama di dalam proses partisipasi, di dalam proses komuni, dan di dalam proses misi. Ini yang ditekankan di dalam tahun sinode itu. Dan sebagai gaung dari tahun sinode ini, marilah kita bertanya, bagaimana tingkat partisipasi kita di dalam komuni, di dalam persatuan, persekutuan. Bagaimana tingkat partisipasi kita di dalam misi, kalau kita mau sampai kepada tema ini. Jadi saudara dan saudari yang terkasih, dengan gaung parokia misioner ini, parokia tanpa sekat, tanpa batas ini, maka kita hadir di sini, hadir di dunianya, di dunia maya dan nyata ya. Nyata karena kita hadir, ya maya karena virtualitasnya seperti ini. Jadi pertanyaan mendasar kepada kita pada malam hari ini, kalau kita sentuh dan kita ngomong tentang tema parokia virtual, dan kita kembali kepada kata dasar parokia, parokein, yang artinya rumah sebelah rumahku, artinya rumah tetanggaku. Maka kita sekarang punya tetangga virtual. Makanya kalau kita menaikkan orang di Zoom, Pak Yakub dan kawan-kawan, di Zoom itu ada konfigurasinya untuk berapa orang yang bisa naik ke room kan. Di samping saya, kalau kita mau analisa, lihat ini parokia virtual kalau di YouTube. Ternyata bisa pakai di sebelahnya orang, ada orang lain. Di TikTok di sebelah room saya ini ada roomnya orang lain. Seperti itu kan. Jadi beginilah saudara dan saudariku, parokein artinya rumah di samping rumah saya, rumah tetangga saya. Dan analogi saya kepada TikTok ya semacam itu ya sekarang ini yang sering ke sana. Jadi bagaimana saya harus buat supaya saya kenal orang yang di samping saya? Bagaimana saya buat supaya saya mengenal orang yang di samping saya? Bagaimana orang yang di samping saya memahami siapakah saya dalam pengertian ini? Jadi saudara dan saudariku yang terkasih, di dalam pengertian etimologi parokian ini, rumah di samping rumah saya, rumah tetangga. Ternyata ada juga tetangga-tetangga yang sukanya menyerang ya, tetangga-tetangga yang sukanya ngomong jelek ya. Berapa kali kalau di room TikTok naiknya hanya untuk serang gitu kan, contoh kecil kan. Oke, ternyata ini dari parokian, artinya tetangga ya, rumah tetangga saya, rumah di samping rumah saya. Jadi saudara dan saudariku yang terkasih, karena itu pada malam hari ini beranjak dari penginjil yang menginjil saja kepada yang diinjil. Jadi kadang kita berpikir bahwa sayalah yang menginjili. Ternyata pada saat saya ngomong dengan Yakub, dengan Leutro, dengan Pak Loro, dengan Jimmy, dengan semua yang ada di room ini, pada saat itu pun dia menginjili saya. Dia membagi dia punya pengalaman kepada saya. Dia membagikan dia punya opini kepada saya. Nanti kita lihat di tingkatan komunikasi ya, dan di tingkatan informatif. Artinya bagaimana kita menggunakan media sosial hanya untuk memberi dan menerima informasi, selesai. Ini contoh kecil yang kalau kita memakai itu sebagai tingkatan informatif. Jadi dari pengertian ini, bagaimana saya bisa mengatakan bahwa saya menginjil, tetapi saya menutup benteng, pasang tembok supaya saya tidak diinjil. Ini yang kita harus beranjak pada malam hari ini. Karena itu sebelum kita membebaskan orang lain, kita juga harus dahulu membebaskan diri kita. Beranjak dari penginjil kepada yang diinjili. Beranjak dari pendengar kepada mendengarkan. Ini susah ya. Beranjak dari pembicara kepada mendengarkan, itu memang susah. Uniknya di mana hidup kita, dunia di mana kita hidup,
karena internet, karena virtualitas, karena konektivitas, doktrin-doktrin yang palsu masuk ke dalam rumah-rumah kita. Anak-anak kita mulai pegang HP, masuk TikTok, masuk YouTube, masuk Facebook, masuk Instagram. Dan benih-benih denominasi, minta maaf dalam pengertian ini, ajaran-ajaran yang di luar kemauan Kristus sudah mulai ada di sana. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, terkontrol atau tidak terkontrol, sudah ada di dalam rumah kita masing-masing. Benih-benih itu, benih-benih dari semua doktrin kebebasan, doktrin apa saja sudah masuk. Kenapa? Karena internet ada di sana, karena virtualitas ada di sana. Dan kalau kita mau analisa dalam pengertian semuanya itu, maka metode yang digunakan atau sekarang kebun yang dipakai, lahan yang dipakai, internet itu untuk menanam banyak hal dalam hidup. Contoh, menanam individualisme. Sekarang menanam individualisme, contohnya anak-anak nggak mau makan lagi sama-sama kita di meja makan ya. Mereka memilih untuk makan makanannya di depan HP-nya, di depan TV-nya, di depan tabletnya, di depan laptopnya. Jadi seiring dengan perjalanan waktu, medium ini, lahan ini, tempat di mana kita akan menggarap ini, telah menanamkan juga benih-benih kepada yang lain, benih-benih lain. Ternyata ketika mereka melihat TikTok, mereka melihat YouTube, mereka melihat hal lain, pada saat itu bukan lagi mereka menginjili melalui itu, bukan lagi mereka mewartakan melalui itu, bukan lagi mereka menanamkan disiplin yang dikatakan oleh Pastor Jerry tadi, dari disipulus, dari murid dalam pengertian itu, tetapi justru TikTok sekarang menginjili, YouTube itu menginjili dalam pengertian kabar gembira yang diwartakan adalah individualisme. Di sana manipulasi kebenaran, berapa kali kita temu di sana, VT-nya dipotong, ngambil yang suka-suka aja. Contoh seperti itu, framing dan semuanya. Agresi dan kekerasan. Kenapa? Karena saya pernah menghadapi semua persoalan hidup di mana orang tua dan bapak dan mama datang dengan anak putrinya yang lagi potong-potong tangan, ya kan? Saya kaget. Lalu tanya, dipisahkan dari orang tuanya untuk tanya secara pribadi, Nona, kenapa engkau potong tanganmu dengan silet atau dengan pisau gitu? Dia bilang, ya karena teman imajinasi saya menyuruh saya untuk memotong tangan. Bayangkan agresi dan kekerasan masuk melalui medium seperti itu, cara seperti itu. Kenapa internet, melihat film, melihat TikTok, melihat karena adrenalin orang muda, contoh mau tahu semua, rasa ingin tahu itu bisa membutakan cara ya dalam pengertian ini. Jadi kalau ada teman-teman namanya sahabat imajinasi menyuruh saya untuk seperti itu, dia omong dengan saya, jadi mereka lebih memilih untuk omong dengan sahabat imajinasinya daripada omong dengan keluarganya. Ini juga karena itu kadang yang terjadi di dunia pewartaan itu seperti itu ya. Satu statement membuat kita mengimajinasi 1000 hal di dalam kepala kita. Sebuah pernyataan membuat kita beranjak ke sana sini karena tanpa dunia virtualitas, tanpa sekat, makanya tanpa batas ruang dan waktu, makanya berapa menit di situ, berapa jam di sini, dia tidak penting itu. Jadi kalau kita mau buka TikTok, kita lihat ada berapa yang lagi live, contoh kecil seperti itu ya. Jadi kadang metode seperti itu, virtualitas ini bisa mendatangkan hal-hal seperti ini ya. Persaingan, perpecahan, kekuasaan dijual melalui virtualitas ini, melalui medsos ini. Cemburu dan iri hati juga masuk ke sana. Makanya lahirlah yang kita namakan relativisme dalam beragama dan semuanya. Saya pernah debat dengan satu pendeta bilang, kita kan sama saja, Yesus yang sama, orang Yahudi yang sama. Saya baca Galatia 1 ayat 7, ayat 7 secara maaf ya, ayat 13 katakan, Galatia 1:13 katakan secara jelas bahwa saya ini Paulus, kalian tahu semua bahwa saya itu orang Yahudi,
dan saya membunuh, mengejar dan menggisa gereja Tuhan. Kalau saya bilang, kalau itu kenapa Paulus pindah menjadi Kristen? Kalau semua agama sama dalam pengertian ini. Makanya hati-hati dengan relativisme yang kita bisa temukan di TikTok, di pengajaran, dan semua sama ya. Kalau semua sama, kenapa Paulus pindah? Contohnya seperti itu ya. Contoh kecil ya. Konsumisme, kenapa? Karena yang diajarkan oleh propaganda, TV dan semuanya itu ada mengajakmu untuk mencoba, mengkonsumsi. Tidak ada semua propaganda itu digunakan supaya kamu jangan mencoba sampo ini, makanan ini, bakso baru, mie Indomie baru. Semua yang dipajangkan di sana adalah untuk menimbulkan rasa tahu untuk mengkonsumsi. Jadi bagaimana pewarta-pewarta online, medsos menggunakan mentalitas mengkonsumsi itu di dalam pewartaan. Begini loh, umat Katolik dia butuh makan apa ya? Secara iman. Bagaimana Yesus memberikan, menyuruh Petrus untuk mengembalakan domba-dombaku dalam Yohanes 21:15 dengan kata boska, artinya pelihara anak-anak domba. Bagaimana gembala harus memberi makan dalam pengertian ini? Kita balikan mentalitas konsumisme secara negatif kepada barang-barang duniawi. Bagaimana kita harus menganalisa secara pastoral kebutuhan apa, makanan apa yang dibutuhkan oleh orang-orang Katolik, orang-orang Kristen di dalam iman, harapan, dan cintanya, di dalam hidup menggerejanya, di dalam hidup kekristenannya. Ini yang sebenarnya kita harus analisanya sampai ke sana. Oke? Dan kita bisa bertemu banyak hal di dalam TikTok, cinta akan uang dan semuanya. Saya kadang sedih karena kadang kita lihat pendeta-pendeta yang di TikTok yang di Amerika Selatan ya, bukan lagi 10%, mereka 30%. Nah, contoh kecil ya. Oh ya, surga melalui persepuluhan. Saya bilang, kamu dulu kritik gereja Katolik tentang surat indulgensi, sekarang kamu ganti indulgensi, suratnya indulgensi dengan persepuluhan. Kenapa? Karena dengan persepuluhan itu kamu membayar surga. Ada beberapa pendeta, satu pendeta perempuan, dia menjual tanah di surga. Contohnya, jadi lahan di surga dijual dari bumi. Yakub, saya tidak mengerti itu. Oh teman-teman, silakan komen satu dua hal, Pater Jerry, Jimmy dan kawan-kawan. Bagaimana pendeta bilang di surga ada lahan, jadi harafiah seperti itu ya. Jadi ada namanya penjualan lahan untuk surga. Per meternya berapa? Saya bilang, buset, ini pendeta seperti apa lagi yang seperti ini ya? Ya? Mereka itu panitia persiapan kafling surga. Nah itu. Ya. Karena Yesus bilang ya, saya akan pergi dan menyiapkan rumah ya. Jadi harus ada juga penjualan rumah di sana. Oke saudara dan saudariku yang terkasih. Yang ketiga, yang terakhir, yang ketiga ya, kesulitan komunikasi dengan hati. Ya, ini yang kita harus namanya autokontrol teman-teman saudara dan saudariku. Kenapa muncul hahaha di sini ya? Ada huruf biru ya. Mungkin tidak pada yang tidak mengganggu. Oke, kesulitan komunikasi dengan hati. Bagaimana pewarta penginjil yang kita mau namakan apa saja, bagaimana dalam proses seperti ini? Sebentar ya, saya turunkan dulu, bagi lagi layar supaya jangan tulis-tulis ya, pakai pen yang ada di oke. Bisa melihat Yakub dan teman-teman, bisa ya? Bisa, Romo. Om Jimmy mungkin annotationsnya atau pennya dinonaktifkan aja, Om Jimmy. Iya. Oke. Mungkin sentuh tanpa sadar ya, Mas. Oke. Kesulitan komunikasi dengan hati. Ini yang sebentar kita sentuh sedikit ya, level komunikasi. Saya masuk cerita pengalaman kecil ketika saya mulai debat ya, bukan lewat internet ya, langsung di kultus atau di tempat-tempat yang diundang dengan para pendeta. Terbawa emosi saya ya. Okta 88 ya. Coba di off kan. Oke, off kan ini pennya untuk. Jadi kita masuk terbawa emosi ini ya, tanpa hati. Kenapa? Karena kalau saya sudah diserang ya sudah siap-siaplah saya menyerang, kan begitu dalam pengertian ini ya. Makanya selalu punya konsep setelah itu
tulis refleksi kecil tentang konsep bahwa respek kepada gembala, kasih kepada domba, dan tongkat kepada serigala. Juga dalam pengertian ini ya, dalam pengertian kalau pukulnya terlalu keras dengan tongkat kan sebelahnya juga sakit ya. Jadi solusi terhadap semua situasi pastoral kita di dalam paroki virtual atau dalam paroki nyata, saudara dan saudariku, solusi terhadap semuanya itu dimulai dari hati dan rumah. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Yesus katakan begitu. Dan saya katakan dengan cara seperti ini. Di mana hatimu berada, di situ hartamu berharga. Kalau Yesus bilang, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Tapi sekarang kita beri hati terhadap seluruh situasi itu, maka di mana hatimu berada, di situ hartamu berharga. Jadi mulai dari yang kita namakan konstruksi interior, kedalaman. Makanya Yesus bilang, buanglah jalamu, tebarlah, tapi ke dalam pengertian itu kita melihat bagaimana melihat ke dalam. Mau bangun rumah harus taruh batunya di dalam. Mau tanam benih harus gali tanah dan tanam benihnya. Jadi bagaimana kita melihat proses seperti ini? Solusi terhadap semuanya itu dimulai dari dalam. Identitas kita bergantung kepada apa yang kita isi. Kalau seandainya gelas ini saya isi dengan air, maka dengan makanan, maka dia akan menjadi tempat makanan. Tetapi kalau saya isi dengan sampah, maka dia akan ganti identitasnya sebagai tempat sampah. Karena itu identitas dari tong atau tempat ini bergantung kepada apa yang didepositkan di dalam, apa yang ada di dalam, menentukan siapa identitas, apa identitas dari barang ini atau dari kita sendiri. Jadi saya pikir bagaimana mulai dari proses ini. Dunia di mana kita hidup ada di dalam kita. Misi mulai dari dalam, dari rumah. Dan ingat, kita adalah bait Roh Kudus, bait Allah, mulai dari kita masing-masing. Dan ingat, hidup adalah rumah. Kenapa hidup adalah rumah? Kalau setiap hari, contohnya hidup adalah rumah. Dalam pengertian ini, atap adalah pikiran. Atap dari rumah itu adalah pikiran. Pusat atau sentral dari rumah itu adalah hati. Tiang penyangga adalah cara mendengar, cara melihat, cara berbicara, cara bekerja, cara berjalan. Kalau seandainya hidup adalah rumah, setiap hari kita membersihkan rumah. Dan kalau seandainya hidup adalah rumah, berapa kali kita membersihkan cara hidup kita? Bagaimana kita membersihkan cara berpikir kita sebagai atap dari kehidupan kita? Bagaimana kita membersihkan hati kita sebagai pusat kehidupan kita? Bagaimana kita membersihkan tiang-tiang penyangga rumah kita? Cara berbicara, cara melihat, cara mendengar, cara bekerja, cara berjalan, sampai di mana kita ingin tiba. Setiap kali berjalan pasti kita temukan kotoran di dalam perjalanan kita. Orang-orang yang mau mengajak kita ke sana dan ke sini. Dan seperti itu, bagaimana dalam proses perjalanan itu kita mampu membersihkan cara berjalan kita dengan siapa dan oleh siapa. Jadi, saudara dan saudariku yang terkasih, bagaimana untuk sampai kepada tingkatan pewartaan, bagaimana kita masuk dalam proses kenapa saya harus mulai dari saya sendiri. Kenapa saya harus mulai dari hati saya sendiri? Kenapa saya harus mulai dari rumah saya sendiri? Karena itu saudara dan saudariku yang terkasih, jangan bilang solusi ada di luar rumah. Jangan bilang solusi ada di tempat lain. Solusi ada di dalam diri saya sendiri. Karena itu saudara dan saudariku yang terkasih, bersihkan hatimu, ambil jalan baru. Saya palsu dan saya asli ya. Kalau dalam spiritualitas
Cina mungkin ada Jing dan Zhang. Tetapi bagaimana kita melihat saya palsu dan saya asli di dalam pewartaan ya, atau penginjilan atau semuanya. Ini bukan hanya konsep virtualitas, tetapi juga dalam konsep umum ya, dalam kehidupan pastoral secara umum. Saya palsu dan saya asli di dalam pewartaan. Saya palsu itu adalah yang kita namakan kesadaran ordinaris, kesadaran setiap hari kita. Penting, ide, opini, program hidup, rencana hidup, emosi, apa yang kita pikirkan, ini yang kita namakan saya palsu. Jangan sentuh di palsunya itu ya. Ini namanya kesadaran ordinaris, kesadaran keseharian kita. Selalu seperti itu. Emosi, pikiran, opini, argumentasi, plan hidup, rencana hidup, proyek hidup, dan semua itu ada di yang kita namakan saya palsu atau kesadaran ordinaris. Tetapi saya juga ada namanya saya asli yang kita namanya kesadaran rohani atau kesadaran religius. Contoh kecil berhadapan dengan kesadaran palsu atau kesadaran ordinaris. Contohnya Pak Jimmy, Deutro, atau Pak Yakub, hidupkan mic-mu. Pak Yakub, kalau kita disakitin, kalau kita diolok, kalau kita di-framing, kalau kita dikhianati, dihina, apa rasanya Pak? Sakit yang paling pertama ya marahmu. Marah, tersinggung. Itu seperti lagu ya, tersinggung. Seperti lagu ya, sakitnya hati ini saya, tapi aku rindu. Begitu kan? Kalau istri-istri marah sama suaminya bilang, saya pergi deh kalau begitu. Setelah itu istri-istri nyanyi, sakitnya hati ini sayang, tapi aku rindu kamu kembali. Seperti itu kan? Seperti itu ya, contoh-contohnya. Oke, jadi itu sangat manusiawi kan? Sangat manusiawi. Paus Fransiskus bilang begini, jika ingin menjadi sangat spiritual dalam hidupmu, kamu harus menjadi sangat manusiawi. Wow, pewarta, berapa kali kita yang di TikTok emosinya naik emosinya kan? Dan itu berapa kali ya? Banyak kali sih sebenarnya dalam proses seperti itu. Emosi, marah, apalagi orang yang datang dengan dia punya framing, dengan dia punya seperti itu, dengan yang mau diajarin tetapi tidak mau, dan semuanya itu. Jadi saudara dan saudariku yang terkasih, Deutro, berapa kali kamu marah di dalam TikTok seperti itu ya? Banyak kok. Banyak kok. Berapa? Yakub, Jimmy, teman-teman yang ada di sini mungkin tidak bisa sebutkan satu dua hal. Berapa kali kita terbawa emosi? Banyak kali. Kali-kali mo. 7 kali, 70 kali 7 mo. Iya, benar sekali. Marah ya. Dan kita masuk kepada sebuah perasaan bahwa seolah-olah pewartaan kita gagal kan? Gagal memberi keterangan. Kadang kita melihat, kok saya gagal ya? Kok saya seperti ini ya? Maksudnya tidak bisa sampai kepada yang saya harapkan. Kita masuk ke dalam sebuah kegagalan seperti ini, bagian dari kesadaran harian kita. Saya palsu dalam pengertian ini. Tetapi ketika kita ingin balas dendam juga sampai kepada kesadaran palsunya. Kita ingin ambil sebuah keputusan untuk rasa sakit hati. Ada suara yang katakan, ngapain balas dendam? Nanti yang membuat kamu sakit hati itu, dia tidurnya nyenyak. Kamu akan apa? Kamu akan tidur, tetapi tidak bisa tidur. Seperti itu. Mereka ngorok, kamu nggak bisa tidur sepanjang malam. Dan ada satu hati nurani seperti itu. Karena itu saudara-saudariku yang terkasih, ketika saya live, kalau sudah mulai framing di bawah, saya mute-kan orangnya atau bloknya. Karena apa? Karena jangan pancing kesadaran palsu saya seperti itu kan. Kontrolnya bukan ada di orang lain. Saya selalu katakan bahwa ada di VT yang ketiga ya, dari terakhir saya katakan begini, kapal itu tenggelam bukan karena air yang ada di sekelilingnya. Kapal itu tenggelam karena apa? Karena air yang ada di dalam kapal.
karena kamu tidak mau mengeluarkan air yang ada di dalam kapalmu. Jadi kamu terbawa dengan air-air yang masuk ke dalam kapalmu, air yang dari luar dan masuk ke dalam kapalmu. Jadi ini juga yang kita namakan autokontrol di dalam proses pewartaan. Kadang kita terpancing karena air yang datang dari luar, ternyata kontrol itu ada pada kita. Masuk saja berapa airnya, tetapi saya mampu untuk mengeluarkannya. Ini yang penting. Jadi kalau kita mau tempel kembali bocornya perahu atau kapal, pada saat itu kita katakan bahwa sampai di sini, air yang di luar kamu nggak boleh masuk lagi. Jadi bukan air itu yang mengatakan saya nggak mau masuk lagi ke kamu, tetapi kamu harus katakan bahwa cukup sampai di sini, kalian nggak boleh masuk lagi, nanti tenggelam kapal saya, bukan kapal kamu yang tenggelam. Oke, saudara dan saudariku yang terkasih, jadi ada saya yang asli selalu katakan begini, jangan dong, ngapain? Tetapi untuk masuk kepada saya yang asli ini, aku harus mengalami sebuah kerapuhan di dalam pewartaan ya. Nanti sebentar kita lihat kegagalan, macam saya sebagai pewarta yang gagal ya, dalam pengertian itu kita mengalami sebuah kegagalan. Contohnya kegagalan seperti ini ya, ketika engkau tidak bisa balas dendam. Secara manusiawi engkau merasa gagal ketika orang menghina, mengolok kita, dan kita tidak bisa mengambil sebuah keputusan untuk balas dendam. Dan kita karena apa? Kita dengar suara hati kita, suara saya yang palsu, yang saya yang alsi, ngapain? Kita mengalami sebuah kerapuan manusiawi karena tidak bisa buat apa-apa. Ingat bahwa elang ketika dia harus mengganti patoknya dan apa namanya? Kukunya ya. Semacam itu. Dia mengalami proses kerapuhan. Di mana pada saat itu burung lain datang dan bisa membunuh dia. Ular atau apa saja, karena dia tidak punya lagi patok dan tidak punya lagi kuku garang untuk mencekik dan melawan. Dan kita masuk ke dalam proses namanya pengkepompongan diri. Kerapuan itu pengkepompongan diri karena apa? Kepopong itu kalau burung datang, yang lain datang, ulat itu ya dimakan oleh burung yang lain, kamu udah rapuh lah, kamu nggak bisa buat apa-apa. Tetapi semua yang bertahan di dalam kerapuhan itu, elang itu akan mendapatkan kembali patok yang baru, kuku yang baru, dan kepopong itu menjadi kupu-kupu. Tapi ini proses yang sakit, di mana proses ini mengalami sebuah kerapuhan, tidak berdaya ya terhadap semua situasi seperti ini. Dan ada satu teknik namanya kintsugi, teknik Jepang, di mana menaburkan benang emas, cairan emas di bejana yang retak, di bejana yang pecah. Jadi bagaimana kita menaburkan yang berharga di setiap luka, di setiap rasa sakit kita dengan hal yang berharga, maka akan lebih indah. Yakub contohnya, kalau kalian punya gelas ini retak ya, kau pasti buang kan, ngapain lagi? Tetapi benang emas ya, saya tempel dengan emas ya, kamu akan menerimanya kembali. Dan apa yang kamu rasakan Yakub ketika melihat gelasmu, tetapi sudah diretakannya itu, di pecahannya itu ada benang emas, ada emasnya di situ, rasanya gimana? Lebih berharga, lebih bernilai, Romo. Lebih berharga. Bagaimana di dalam kesakitan kita bisa menempelnya dengan sesuatu yang lebih berharga. Ini yang sebagai pewarta kita kadang mengalami sebuah kegagalan dalam pewartaan ya. Penjelasan kita atau yang kita maksudkan tidak sampai, lalu ada orang yang datang pecahkan kita punya pewartaan, buat perbandingan seperti ini. Kita masuk dalam sebuah kerapuan di mana nggak bisa apa-apa lagi ya. Pewarta yang gagal. Deutro, pewarta yang gagal. Deutro Lukas 4:16 dulu. Maaf ya, berapa menit lagi Pak Jimmy dan teman-teman? Yakub. Masih 1 jam lagi, Romo. Oke, bisa. Oke. Nggak lama lagi sebenarnya. Ini setelah pewarta gagal kita praktek ini bagaimana. Lukas 4 ayat 16. Ia datang karena Sareh ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat.
lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Oke, lanjut. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Dan setelah dibukanya, ia menemukan nas, di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapiku untuk menyampaikan kabar baik pada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan. Oke, untuk memberitakan. Akhiri ayat itu, untuk memberitakan. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Oke, tahan dulu di situ, Dil. Mari kita pakai posisinya Yesus ya, Yakub dan kawan-kawan. Apa yang Yesus harapkan setelah mengatakan itu? Bahwa dia sudah penuh dengan roh loh. Dia mewartakan ini dengan penuh dengan roh loh. Pembebasan untuk orang yang tertawan dan semuanya, tahun rahmat Tuhan sudah datang dan semuanya. Apa yang diharapkan oleh Yesus? Deutro, apa yang diharapkan oleh Yesus? Orang datang kepadanya. Orang datang kepadanya, orang terima dengan gembira hati, seperti itu kan? Oh, berhasil ya, karena ini saya penuh dengan roh mewartakan ini. Pembebasan, mewartakan tahun rahmat Tuhan sudah datang, dan semuanya itu. Kita lanjut. Apakah reaksi dari orang terhadap Yesus pasti bilang, kalau saya omong dengan penuh cinta, dengan rahmat Roh Kudus yang dikatakan itu dengan penuh roh dan semuanya, apalagi pewartaan itu untuk membebaskan yang terpenjara, terkurung, tahun rahmat Tuhan sudah datang, Kyrie sudah datang. Apa reaksi nanti orang? Oke, silakan. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Tahan, Deutro, tahan. Indikasi ini berhasil nih ya. Yakub, wah, orang semua lihat saya ini. Wow, hebat nih saya. Begitu kan? Nah, kalau makin banyak di room pewartaan, buset, saya ini pasti menggebu-gebu. Ternyata orang suka ke room-room yang adanya bertengkar ya, yang berkelahi dan semua itu orang suka datang ke sana. Kita macam tukang gosip saja ya. Yang untuk pewartaan murni orang tidak mau ikut. Contohnya begitu. Woi, semua mata tertuju kepada Yesus. Yesus bilang, oh ini nih pasti saya semakin baik semakin baik dalam pewartaan karena makin banyak orang dan semua mata tertuju kepada saya. Lanjut, Teo. Lalu ia memulai mengajar mereka. Katanya, pada hari ini genaplah nas ini waktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Mulai masuk ke framing. Mulai masuk ke terhadap hal-hal yang baik yang diwartakan. Oke, mulai serangan. Bukankah ini anak tukang kayu? Seperti itu. Oke, lanjut deh. Ngapain dia seperti itu? Kadang setelah mewartakan bilang, dia ngambil sumbernya dari mana begitu? Ini sumber tidak original. Ini sumber nipara, tetapi esensi dari kebenaran pewartaan itu dihilangkan oleh yang framing seperti ini. Lanjut, Teotro. Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku. Tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Oke, tahan. Kita berhadapan dengan Katolik relativisme ya. Kita berhadapan dengan Katolik yang kita ngomong kebenaran. Dan Paulus berhadapan dengan itu ya. Dalam orang-orangnya sendiri.
orang-orang Galatia, contoh Galatia 4:16, Deutero. Jangan dulu tutup Lukas tadi. Berhadapan dengan ini loh, orang-orang Galatia sendiri, di mana Paulus omong tentang kebenaran, tetapi bagaimana reaksi mereka terhadap kebenaran dari Paulus yang mewartakan itu. Oke. Galatia 4 ayat 16. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Oke, ini loh situasi di mana apa yang dikatakan Yesus menjadi persoalan. Oh ya, Deutero, storing ya. Headset ya, oke. Jadi apa yang dikatakan Yesus menjadi sebuah apa ya, dilema, sebuah menggunakan statement Yesus sendiri untuk framing, untuk masuk ke proses yang namanya bukan lagi memotivasi, mendukung, tetapi proses namanya degradasi dari pengajaran. Nilai pengajaran dikurangi oleh apa? Oleh yang kita sebut namanya relativisme di dalam kebenaran. Ingat bahwa kebenaran itu dua, kebenaran ketiga. Kalau seandainya kebenaran 1, 2, 3 dan kita masuk dalam kebenaran relatif dan subjektif. Jadi bagi satu hal bagi saya berbeda dengan bagi Yakob dan bagi Deutero, bagi Loro. Karena apa? Karena kita masuk dalam proses namanya subjektivisme di dalam relativisme kebenaran. Tetapi satu kebenaran tidak buka kemungkinan untuk kebenaran kedua dan ketiga. Karena itu satu gereja, satu iman, satu pembaptisan, satu Tuhan, satu Allah, dalam satu roh, satu pengharapan dalam pengertian ini. Jadi Yesus menutup semua proses yang kita berpikir secara rasional relativisme. Yesus potong semuanya itu ketika dia katakan satu. Jadi ini proses yang dalam pengertian ini. Dan Yesus bilang, pada saat kamu mendengarkan itu, tergenaplah semua nas kitab suci. Dia sendiri. Tidak ada Yesus kedua, Yesus ketiga, Yesus keempat. Dia sendiri. Genap semua nas perjanjian baru yang diambil dari Yesaya tadi. Genaplah apa yang waktu kamu mendengarkannya dan ketika saya mengatakannya, dan itu adalah sebuah kebenaran mutlak, penuh, saya sendiri. Makanya kita temukan bahwa Yesus bilang, saya adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang lain lagi dalam pengertian ini. Oke, Deutero lanjut sedikit. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang disahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu, dia tertahan. Yesus mulai proses bahwa kalau kalian tidak mau mendengarkan, itu bukan urusan saya lagi. Lebih saya pergi kepada orang yang mau mendengarkan. Jadi kalau saya ini dalam proses pewartaan, mulailah framing yang seolah-olah tidak mau mendengarkan. Apa yang kita buat ini proses ya udah, pergi ke Safat, pergi ke tempat lain, macam di mana orang yang mendengarkan. Maka Yesus bilang, barang siapa menerima kalian, dia menerima saya. Barang siapa mendengarkan kalian, dia mendengarkan saya. Dan barang siapa mendengarkan saya, dia mendengarkan siapa Bapa yang mengutus saya dalam proses seperti ini. Kalau kita mau lihat, karena itu teknik kecil kita bilang, oke lah kalau itu ada orang yang mau dengar. Jadi kalau dalam live selalu katakan Katolik yang lagi di live, nggak usah komen dalam pengertian, nggak usah komen balas dan semuanya itu, karena sama saja kita nanti lupa esensi dengan hal-hal seperti ini. Oke, lanjut, Deutero. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak,
untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tahan di situ, Deuter, tahan di situ. Itu ayat 29 ya, Deuter. Iya. Deuter, ayat 29, tahan dulu ayat 29 itu. Jadi begini, berapa kali Yakub dan teman-teman kita berhadapan dengan situasi seperti ini, seperti Yesus. Ketika dia tentang kebenaran, dia memproklamasikan kebenaran, doktrin yang benar dan semua, kita dibenci karena kebenaran itu. Dan kita merasa gagal ya. Gagal ketika orang tidak terima. Yakub gagal ketika pengajaran kita ditolak. Gagal. Kenapa? Karena sekarang bukan pengajaran yang ditolak, tetapi Yesus bilang, ketika kamu mendengarnya, saya ada di sini dan itu kepenuhan. Sekarang sudah masuk kepada ad hominem. Mereka bawa Yesus ke tebing untuk apa? Didorong ke jurang, dicelakai. Jadi bukan lagi soal ajarannya, tetapi soal pribadinya sekarang. Pribadi. Ad hominem. Berapa kali kita mengalami itu? Sering, Romo. Sering kali. Dan sikap Yesus tuh ayat 30 itu penting. Cuek dan jalan di tengah mereka masa bodoh aja. Ayat 30-nya. Tetapi berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Cuekin aja. Apa ya kalau bahasa orang-orang muda sekarang apa ya Yakub ya? Mau gue gimana ya? Dia orang-orang muda kalau dia mau cuekin aja. Ada kata-kata bodoh amat. Bodoh amat ya. Bodoh amat, lu mau dengar bodoh amat gua. Yang penting saya sudah ngomong. Ya, kalau di NTT ya di Flores bilang epeng. Epeng itu yang bodoh amat seperti epeng seperti itu ya. Kalau di Papua EPNK seperti itu ya. EPNK ya urusan lo ya. Masalah buat lo. Ada juga begini loh. Masalah buat lo. Masalah buat lo ya. Inilah posisi Yesus ya. Oke, para pewarta, inilah posisi Yesus 30. Ayo baca kembali 30 deh. Terhadap semuanya itu Yesus merasa gagal ya. Gagal karena di kampungnya sendiri ya, dan orang-orang yang kenal dia, kenal semua, berjalan bersama dengan dia di dalam masa kecilnya dan semuanya, dan disitulah dia ditolak. Berapa kali sih kita ditolak oleh orang-orang kita sendiri? Berapa kali sih kita ditolak oleh orang-orang Katolik kita sendiri tentang pengajaran yang benar seperti itu? Dan apa yang dibuat oleh Yesus terhadap orang-orangnya sendiri? Ayat 30. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Posisi Yesus seperti itu ya, dalam pengertian itu saudara-saudariku yang terkasih. Tapi kita melihat bahwa Yesus merasa dia sebagai pewarta yang gagal. Karena apa penolakan ini ya? Pewarta yang gagal loh, dalam pengertian ini. Buset. Setelah memberikan, dan sekarang saya mau datang dan buat di kampung saya sendiri. Saya ditolak ya, dalam pengertian itu ya. Oke, bagaimana kita lihat kisah para rasul ya? Kisah para rasul alami yang sama atau tidak? Nanti kalau kita 1 Korintus 1:8-9 itu di mana ekspresi hati dari Paulus dan semuanya itu. Kita baca dulu kisah 13:45. Akan tetapi ketika saya ulangi kisah para rasul 13 ayat 45. Akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati dan sambil menghujat. Mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Berapa kali sih kita dibantah? Paulus tuh murid Gamaliel, ahli kitab suci perjanjian lama ya. Murid dari ahli Taurat. Bayangkan ini, dia kenal betul perjanjian lama, dan dia ditolak karena apa? Iri hati ya, benci. Kenapa? Karena pengajarannya. Berapa kali kita mengalami gagal ya saya di dalam pewartaan, seperti pewartaan biasa dan pewartaan online juga kita mengalami hal-hal seperti itu, krisis ya. Di dalam pewartaan secara pribadi kita merasa sebagai pewarta yang gagal dan semuanya itu. Ayat 50-nya. Orang-orang Yahudi mengasuh perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu.
dan mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Oke, berapa kali orang-orang yang kita percaya sebagai Katolik ini, maaf ya relativisme atau apapun, kadang menghasut orang yang lain ya, untuk menyerang kembali kita ya. Deutro, berapa kali sih di dalam pewartaan yang kalian sudah berjalan beberapa tahun ini, sesama Katolik menghasut yang lain supaya membenci kita, membenci kalian? Banyak kali Romo, banyak kali. Banyak kali. Iya. Keras dia. Bukan Ada dikali itu. doang. Ya, Takut ya lo. mereka. Ya, tahu. Itu tuh Paulus Alam itu tuh. Iya, makanya menghasut berapa orang lain. kuadrat? Iya, menghasut orang lain loh. Itu sudah nyata, menghasut orang lain supaya membenci kita dan mengusir kita, menganiaya kita dalam pengertian statement kita dan banyak kali. Inilah sebenarnya kita melihat bahwa oke, ternyata kondisi pastoral tidak mudah dalam pengertian ini ya. Kita merasa gagal ya karena orang tidak terima, orang usir kita, dan orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang sekampung dengan kita dalam pengertian seagama, dalam pengertian itu justru membuat statement-statement penolakan seperti ini, pengusiran seperti ini. Ke-14 ayat 22. Supaya jangan dulu tutup kisahnya. Ya Romo, 14 ayat 22. Kisah para Rasul juga Romo, Iya. ayat 42. Tapi 14. Kisah para Rasul berapa Romo? 14 ayat 22. Itu di layar itu, Mas. Iya. Bab 14 ayat 22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Wah, dalam pengertian ini, pewartaan ini tidak mudah ya. Dan saya mau lihat ekspresi hatinya Paulus dalam 1 Korintus 1 ayat 89. Bagaimana Paulus mengekspresikan. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, ada setia. Oke, dari dalam pergaulan, dari dalam kebencian dan semuanya itu, Paulus menasihati, bertahanlah. Dia yang setia pasti tetap setia dalam pengertian ini. Ya, kamu pasti akan menyertai. Jadi nasihat untuk yang mengalami semua persoalan itu. Dan kalau kadang ini resiko di mana kita merasa gagal di dalam pewartaan ya. Berekspresi bukan hanya satu kali aja Paulus mengekspresikan banyak hal ya. Dan apalagi Yesus bilang kamu akan dibenci oleh namaku dan semuanya itu, oleh sesuatu yang benar, doktrin yang benar kamu akan dibenci. Kenapa? Karena namaku. Dan siapa yang bertahan akan diselamatkan dalam pengertian itu. Ini jadi soal apa, makanya Yesus bilang saya jalan di antara tengah mereka karena orang lain lebih butuh mendengarkan kebenaran daripada mereka kan dalam pengertian itu. Dan resiko bahwa itu dibenci ya, resiko dimusuh oleh nama Yesus ya. Matius 10:22. Matius 10:22. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena nama, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kita tidak dapat membebaskan yang lain jika kita tidak membebaskan diri kita dahulu. Jadi ini penting sekali. Karena makanya Yesus bilang siapa ingin mengikuti aku harus menyangkal dirinya, memanggul salibnya dan mengikuti aku. Dan bagaimana dalam proses kebenaran yang membebaskan ini ya. Coba disandingkan ke Yohanes 10, 17-18, omong tentang kawanan, omong tentang gembala, tetapi mari kita lihat. Kalau 16-nya tentang satu kawanan ya, satu kawanan.
dalam satu kegembalaan, tetapi kita mau lihat ke 17-18. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Ini memberikan artinya membebaskan. Yesus mengosongkan, nanti kita lihat mengosongkan dirinya untuk kita semua dalam pengertian ini. Jadi saudara dan saudari yang terkasih, bukan kita proses di mana kita merasa gagal di dalam pewartaan kita, tetapi juga sekarang kita mau lihat bagaimana proses kesuksesan. Deutro, kamu rasanya bagaimana? Kalau lihat ada yang komen di bawah, di mana saya bisa katekumen? Kamu rasanya gimana? Wah, senang Romo. Macam begitu. Oh, senang ya, macam. Berarti bukan saja masa-masa sulit ditolak dan semuanya, tetapi juga ada pewarta yang sukses dalam pengertian ini. Yesus ditolak di kampung halamannya sendiri, dan bagaimana Yesus menemani kebutaan dari orang-orang yang ingin tahu. Rasa tahu itu membuat mereka berdialog dengan Yesus. Dan ingat, kita tolong pakai ini perjalanan ke dua murid yang berjalan bersama Yesus setelah kebangkitannya, dan Kleofas dan murid yang lain. Oke, silakan Lukas 4:13-15. Semoga kita bisa mempercepat ini sedikit ya, karena lagi setengah jam. Tadi Yakub sudah katakan setengah jam, ya kita setengah jam. Oke, silakan. Lukas 4 ayat 13 sampai dengan 35. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaannya itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu, ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji dia. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi. Maaf, 24. Saya tulis salah 4. Lukas 24, Romo. Ya, maaf. Oh iya, Romo. Oke. Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35. Pada hari itu juga Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bertukar. Deutro, ini penting sekali. Mereka bercakap tentang kejadian di Yerusalem ya, akhir-akhir ini ya, kematian Yesus dan semua. Tapi belum tentu yang mereka cakapkan itu benar ya, dan yang pasti posisi pewarta itu penting. Dia tidak ambil posisi di depan untuk menggurui, dia juga tidak pakai posisi di belakang, melainkan dia ambil posisi di samping, berjalan bersama. Ini penting sekali posisi para pewarta, saudara-saudara yang selalu masuk ke room. Dia ambil posisi di samping. Baca kembali itu bagian. Dia berjalan bersama. Jadi ketika Yesus datang, Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekat mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Dia tahan di yang berjalan bersama. Berjalan bersama-sama dengan mereka. Ini penting sekali. Karena itu Paus Fransiskus bilang, gembala yang baik harus ada di depan,
untuk ambil resiko. Harus ada di tengah supaya berbau domba. Dan harus ada di belakang karena banyak domba yang lebih pintar. Dan mereka bisa menggiring, menjelaskan. Kalau omong tentang keuangan ya omong yang Pastor Proki ya. Yang tidak mengerti keuangan ya, yang akuntan profesional yang umat paroki harus jelaskan kepada imam dari Pastor Proki dalam pengertian itu. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, Deutro, posisi apa yang diambil oleh Yesus? Berjalan bersama, Romo. Berjalan bersama. Ini penting, berjalan bersama. Ini penting karena kalau kita sudah mulai pakai posisi di depan, posisi menggurui, menghardik dan semuanya itu berbahaya loh. Yesus hanya hardik waktu itu. Kalau kita omong tentang hardik, roh jahat yang pertama. Yang kedua, ketika taufan badai, Yesus menghardik. Jangan seperti itu ya. Oke, dalam Markus 8 ya kalau tidak salah. Oke, jadi saudara dan saudariku yang terkasih, jadi Yesus ambil posisi berjalan bersama. Kenapa? Karena ini soal percakapan iman. Dan Kleopas dan murid yang lain sedang bercerita tentang apa yang sedang terjadi, apa yang sudah terjadi. Oke, minta maaf. Oke, lanjut. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Oke, tahan Deutro tahan. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Nanti sebentar kalau kita mau sampai kepada Ekaristi, semoga bisa sampai Ekaristi, tetapi kita lihat hanya mau sentuh di dalam pewartaan. Jadi kita nanti katakan bahwa pewartaan yang paling nyata itu kehadirannya. Oke, saya mau katakan itu, tetapi sebentar ini. Jadi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Jadi teman-teman, kadang kita berhadapan dengan situasi ini. Jadi ada yang minta naik di room, langsung babat kita dalam pengertian ini, babat ya. Gue babat lu, gitu. Gue hantam lu. Jadi datang langsung framing patung dan semuanya itu karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Karena apa? Doktrinisasi dan semuanya itu. Oke, lanjut dikit. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Oke, Deutro tahan. Berapa kali kita berhadapan di room-room kita, orang datang dan buat mengatakan bahwa kita tidak tahu ya. Kamu tidak tahu itu tuh. Yang kitab suci yang benar tuh seperti ini. Begitu kan, Deutro? Bahwa Tuhan melarang penyembahan berhala, patung dan semua. Ternyata tidak tahu ya. Maksudnya seperti ternyata tidak tahu, tetapi ini loh posisi para murid juga dalam perjalanan ke Emmaus. Menghakimi Yesus ya. Kamu tidak tahu, kamu orang asing ya. Kamu tidak tahu apa-apa tentang kitab suci. Orang Katolik kan tidak baca kitab suci dan semuanya. Ini tantangan pewartaan yang kita hadapi di media massa loh. Berapa kali selalu datang bilang, mana ayatnya? Mana ayatnya? Kamu tidak tahu kan, begitu kan? Orang Katolik tidak belajar kitab suci. Ada satu pendeta yang katakan bahwa Paus tidak tahu kitab suci. Dan ingat, saudara dan saudariku yang terkasih, ingat bahwa Benediktus ke-16 dia punya 8 doktoral. Ada satu yang pendeta Amerika Selatan, dia bilang siapa ya? Lupa yang Dante bilang Paus tidak belajar kitab suci, tidak belajar apa-apa. Saya mau katakan bahwa yang bilang yang tidak belajar apa-apa itu, ingat, contoh kecil saja ya. Paus Benediktus ke-16 itu dia punya 8 doktoral. Contoh kecil ya, contoh kecil. Jadi banyak yang kita di framing, kamu tidak tahu, tunjukkan ayat dan semua. Karena kalau kamu tunjukkan ayat, kamu tidak tahu toh. Dari hal yang sama yang dialami oleh Yesus dalam perjalanan. Tetapi ingat, Yesus itu tabah ya, sangat tabah ya. Oke, lanjut. Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah
dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari. Tetapi beberapa perempuan dari Deutro, ini kita lihat walaupun sudah berada bersama dengan Yesus, falasi pandangan tentang Yesus sebagai Mesias yang membebaskan secara materi masih ada di kepala mereka ya. Akan membebaskan bangsa Israel. Jadi karena pertama ke orang Israel, yang kedua falasi dalam pengertian error pemahaman tentang Mesias ya. Mesias harus membebaskan hanya orang Israel dalam pengertian itu. Ini juga sama, padahal itu para murid ya. Para murid yang ada di dalam gabungan para murid berpikir juga sempit tentang Yesus dalam pengertian bahwa menutupi konsep Yesus itu hanya seperti ini. Bahwa kami mengharapkan dia membebaskan orang Israel. Bayangkan. Ini loh, jadi berapa kali kita berhadapan dengan orang-orang Katolik atau denom, minta maaf kata itu, dalam pengertian sempit mereka Yesus pikirkan. Yesus tuh harus seperti yang kami doktrinkan. Orang Katolik juga memandang Yesus dari sudut pandang Paulus. Jadi mereka ini pengikut Paulus atau pengikutnya Yesus. Sedangkan Paulus bilang yang saya teruskan adalah yang saya terima. Artinya yang benar adalah melihat Paulus dari sudut pandang Yesus. Bagaimana Paulus itu membawa ajaran Yesus. Ini yang penting. Makanya denominasi kan pakai selalu yang paling kuat kan semua surat-surat Paulus. Deutro, benar tidak? Semua surat Paulus. Seolah-olah mereka tuh pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Seolah-olah mereka tuh bukan orang Kristen melainkan orang Paulus seperti itu. Oh, Paulin. Itu yang saya tidak mengerti kadang dalam pengertian itu. Jadi kalau kita mau analisa seperti ini, oke lah, Yesus berhadapan dengan orang-orang yang ada bersama-sama dengan dia, tetapi pikiran tentang dia, bayangkan, ada bersama para murid loh. Yang ada bersama dengan dia berpikir tentang Yesus tuh dalam konsep sempit. Oke, lanjut. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada malaikat yang mengatakan hidup. Dan beberapa ini yang kadang saya bilang, kalau awam-awam Katolik ngomong seperti ini, saya kan pendeta ya. Lu belajar apa sih awam-awam Katolik menganggap remeh? Saya kadang lihat itu ya di sini. Ngapain saya debat dengan kamu? Saya butuh imam, butuh uskup, butuh apa? Macam ini loh, ada perempuan sederhana yang jadi saksi kebangkitan Yesus yang ceritakan seperti itu. Tapi framingnya, ngapain kamu kan seperti itu kan? Orang awam ngapain? Mau ajar apa dan semuanya. Ternyata kita hadapi situasi seperti itu. Lanjut. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka. Dan ingat, Deutro, dan para rasul yang lain murid pergi untuk lihat, untuk membuktikan apa yang dikatakan oleh para perempuan ya. Di sini posisi bagus sekali, mereka tidak framing, kamu perempuan saya tidak percaya, tetapi mereka pergi. Oh ya, saya mau lihat kebenaran ya. Ini penting dari saudara-saudara terkasih, kadang kita di framing, awam di framing tentang pengajaran semua. Lu ngapain di sini? Punya otoritas akademis di mana? Begitu kan? Contoh kecil ya, tuh. Punya otoritas hierarkis di mana seperti itu. Tetapi kadang semuanya itu sebagai framing untuk apa? Untuk tidak melihat kebenaran. Kenapa? Karena mata mereka masih tertutup. Lanjut.
Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang-orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Oke, saudara dan saudariku yang terkasih, Yesus gunakan kitab-kitab Musa dan para nabi. Katolik, jangan pernah pisahkan dirimu dari kitab suci. Yesus gunakan metode ini, lalu kamu tinggalkan. Jangan pernah mulai dari sekarang, saya harus punya dasar ini. Kita punya dasar historis, arkeologis, kita punya dasar magisterium, kita punya dasar semua, tapi semuanya itu penting. Dan kita punya 3 pilar ya, magisterium, tradisi, dan kitab suci. Jangan hilangkan satu, pakai yang satu saja. Pakai semua itu. Bayangkan 3 pilar itu satu kurang kan, bagaimana dia menyokong seperti itu. Jadi Yesus menjelaskan ke mereka dengan kitab suci. Dari kitab Musa dan kitab para nabi. Lanjut. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Oke, tahan di situ, Deuter. Para pewarta, tugasmu agar Yesus masuk ke rumah-rumah orang itu. Tugasmu undang Yesus supaya masuk ke teman-teman yang mau belajar, yang di katekumen, yang mau belajar tentang kekatolikan, iman yang benar. Tugas kita itu. Bukan tugas kita paksa mereka, tapi tugas kita undang Yesus supaya masuk dan tinggal. Supaya masuk dan berada. Tugas kita bukan, kalau kita analisa ini, Deutro, Yesus tidak pernah pergi cari jiwa-jiwa, tapi 2 murid ini yang mengundang Yesus untuk masuk. Jadi ada yang pendeta yang bilang, kita cari jiwa-jiwa ini hati-hati ya. Ambil ayat yang mana? Menangkan jiwa, Romo. Menangkan jiwa. Justru terbalik, Kleopas dan murid itu yang lain itu undang Yesus supaya tinggal. Oke, lanjut dikit. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Oke, kalau kita mau katakan bahwa ketika Yesus memecah-mecahkan roti, dan pada saat itu mata mereka terbuka, Yesus sudah lenyap. Sekarang Yesus sudah tinggal di mana? Apa yang dipecahkan? Ini roti, Romo. Inilah iman Katolik. Yesus sudah ada di roti itu. Makanya mereka tidak lihat lagi. Dan itu juga menjadi alasan kenapa ayat 35 itu. Kita tutup di situ ya, ayat 35, supaya sebenarnya ada satu sesi sendiri kita baca tentang Ekaristi, tapi saya mau katakan bahwa dia mewartakan, dia menjadi sukses dalam pewartaan. Contoh ya, mereka terbuka dan mengenal dia. Ini penting. Yang tadi menolak dia di Lukas 4, ya Lukas 24, mengenal dia. Ini pewartaanmu, saudara-saudariku. Buka mata supaya orang kenal Yesus yang sebenarnya. Supaya orang tinggal dengan Yesus yang sebenarnya.
supaya orang terima Yesus yang sebenarnya. Ini penting sekali saudara dan saudariku yang terkasih. Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ini tugasmu, supaya Yesus masuk dan tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang kita wartakan itu. Dan penting sekali bagaimana mereka mengenal Dia, dan mereka pergi ke Yerusalem langsung dan pergi mewartakan apa yang mereka alami. Dan penting sekali poin ini 35 Deutero. Kita lagi 10 menit. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Oke, mengenal Dia pada waktu Dia memecahkan roti. Jadi saudara dan saudariku yang terkasih, dalam pengertian ini bagaimana kita bisa berjuang mampukan saudara-saudara kita yang lain supaya bisa mengenal Yesus. Ini tugasmu. Tugasmu memampukan orang untuk mengenal Yesus. Jangan bilang cari jiwa-jiwa dan lain sebagainya tadi ya. Deutero. Oke, karena itu saudara dan saudariku yang lain yang kalian bisa lihat nanti ayat-ayat selanjutnya, saya mau tekankan di sini sedikit. Oke, Katolik saudara-saudariku yang ada di Rome ini, terima kasih sudah bertahan. Ingat, karena itu sebagai pewarta online yang bukan saja pewarta, jadi yang selalu muncul di yang menemani pewartaan, dalam diamnya memberi rasa kepada pewartaan, pemerhati pewartaan. Ingat, mari kita lihat ada beberapa karunia yang tidak lengkap, yang kita katakan mungkin masih kurang, tetapi ingat karunia-karunia bagi pewarta ya, para pewarta. Karunia religius, karunia modal, karunia profesional. Saya akan menjelaskan dalam 10 menit cepat-cepat ya. Karunia religius, perilaku yang baik sebagai orang Katolik. Karena ingat, karena ini penting sekali, karena kesalehanmu rangkumkan semua keyakinan yang dalam tentang apa yang kamu katakan. Perilakumu yang baik dalam pengertian Katolik ya, dalam pengertian ini ada hubungan dengan moral, tapi saya mau tekankan di sini perilakumu sebagai orang Katolik itu seperti apa. Sebagai manusianya kita ke moral, tapi sebagai Katoliknya seperti apa. Perilaku yang baik, kesalehan, keyakinan yang dalam. Jangan kita ragu lagi dengan apa yang kita katakan. Ini penting sekali. Deutero 1 Petrus 3 ayat 15. Saya buat rangkuman saja ya teman-teman, karena waktu, karena tadi hanya mau tekankan di mana mengalami kegagalan seperti Yesus di dalam pewartaan, dan Yesus cuek, masa bodoh berjalan di tengah-tengah kalian, masih ada orang yang lebih membutuhkan seperti itu. Dan juga mengalami masa sukses di mana pewartaan itu membuat orang kenal Yesus. Pewartaan itu membuat orang lebih dekat dan tinggal dengan Yesus. Ini tugasmu. Dia mau tambahkan, tidak tambahkan, itu urusan Yesus. Ini penting. Bagaimana antar orang supaya kenal Yesus dan tinggal dengan Yesus, dan undang Yesus untuk tinggal dengan kita. Ini penting. Oke. Deutero 1 Petrus 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Lanjut, itu penting ayat berikutnya. Dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Oke, lemah lembut tentang perilaku baik. Kesalehan sudah sangat jelas seperti itu. Keyakinan yang dalam, karena untuk memberikan pertanggungjawaban kamu harus punya keyakinan dalam terhadap apa yang kamu lagi memberikan pertanggungjawaban.
Hati-hati dengan karunia religius ini. Ingat, kadang nama besar sebagai pewarta itu mengotori jiwamu. Hati-hati dengan nama besar. Nama besar mengotori jiwa. Ini loh ya, harapan bahwa semua pemerhati pewartaan online kita melihat itu, hati-hati dengan nama besar, karena nama besar mengotori jiwa. Karena itu memang kalau jiwa sudah kotor memang susah dalam pengertian ini. Ingat, perilaku yang baik sebagai orang Katolik, kesalehan, keyakinan yang dalam, terangkum dalam 1 Petrus 3:15 tadi. Karunia moral. Aduh, ini nih. Kasih, kesabaran, rasa kemanusiaan, respek kepada kebenaran, relasi sosial. Ini relasi sosial saya harus sentuh sedikit. Karena apa? Karena jangan tebang pilih ya. Yang ini saya tebang, yang lain nggak tebang. Ini nanti kita tidak. Relasi sosial ini bisa mengaburkan karunia moral yang kita punyai. Ini juga harus hati-hati dengan itu. Oke, karunia moral karena bisa dibeli dengan uang ya teman-teman, hati-hati ya. Banyak doa Joseph Albert pernah, nantilah saya ngomongnya dia bahwa dalam posisi sulit karena kadang nama besarnya dia, followernya dia, contoh viewernya dia bisa dijadikan orang untuk memanipulasinya secara moral ya. Hati-hati. Nah, saya sebut nama karena saya sayang kalian para pewarta ya, hati-hati dengan nama besar. Tetapi juga bisa menghantammu, memotongmu, menusuk dari belakang dalam karunia moral ini. Ketika kalian tidak punya kasih lagi, bagaimana? Kalian punya iman, tetapi kalian tidak punya kasih, ini jadi persoalan. 1 Korintus 13 ayat 2. Persoalan besar di sini. Yang untuk karunia moral ini, kalian bisa baca seluruh 1 Korintus 13 dari ayat 1 sampai dengan sampai dengan ayat 13 ya, tentang kasih ini. Jadi karunia moral kemanusiaan itu penting sekali. Oke. Deuter. Tapi ayat 2-nya cukup. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat 1-nya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Para pewarta, ayat 2-nya. Kenapa saya pakai lagi ayat 2 itu penting sekali. Para pewarta, kriteria moral ada di sini. Deuter ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Para pewarta, makanya tadi Petrus bilang dalam 1 Petrus 3:15, dengan lemah lembut. Kalau kamu tidak punya kasih, walaupun kamu tuh hebat dalam pewartaan, bernubuat dan lain sebagainya, kalau kamu tidak punya kasih, tidak ada guna. Aku tidak berguna, aku sama sekali tidak berguna. Makanya kriteria moral itu seperti ini. Dalam penekanan kasih, kesabaran, dan semuanya respek kepada manusia, respek kepada kebenaran, maka dia mulai definisi kasih itu seperti apa. Ayat 4 selanjutnya. Deuter. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan hal yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri.
Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Oke, Deuter tahan. Sukacitanya orang-orang yang adil, pewarta yang adil adalah karena kebenaran. Makanya kebenaran itu membebaskan. Ini penting sekali saudara-saudariku yang terkasih. Jadi tetap kasih di dalam kebenaran atau kebenaran di dalam kasih selalu. Karena itu bagaimana? Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, melainkan kebenaran. Ada lebih sukacita di surga ketika satu orang yang bertobat daripada 99 orang yang baik. Ini kebenaran. Makanya Yesus dalam 1 Timotius 2 ayat 4, Tuhan mau semua orang selamat dan sampai kepada pengetahuan akan kebenaran. Lanjut ayat 7-nya. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Oke, pewarta, ingat. Kadang kita merasa bahwa apa yang kita katakan tidak sempurna, apa yang kita wartakan tidak sempurna, apa yang kita jelaskan tidak sempurna. Tidak, susah cemas. Yesus nanti yang menyempurnakan. Penjelasan saya juga masih error. Kemarin Okta saya pancing dia supaya dia cari ketika dia tanya tentang Apokalips, Wahyu 12. Saya bersih tegang dalam posisi saya sebagai itu Maria saja. Tapi saya mau lihat ternyata Okta tidak reaksi. Saya bilang, bagaimana itu gereja? Coba kamu lihat gereja dan semua. Ternyata Okta seperti domba yang dibawa ke tempat pemantaian. Dia diam-diam saja karena yang omong magisterium. Jadi saya hanya mau lihat dia mau pancing. Oh ternyata saya bilang, Okta ini harus kita temani. Ternyata Okta tidak. Saya pancing Okta kemarin. Contoh Okta hanya diam. Okta memang orang Manado yang diam. Ya. Maksudnya saya mau lihat Okta dia mau pancing. Dia bagaimana dia mau mempertahankan bahwa itu adalah juga penafsiran tentang gereja, tapi kita tidak beri pertanggungjawaban imannya. Saya bilang ya udah kalau itu saya diam-diam aja. Saya bilang ini hanya Maria dalam pengertian Bunda Okta. Saya bilang Okta kenapa dia tidak mau mempertahankan bahwa gereja juga punya dua penafsiran, satunya Maria, satunya gereja. Saya bilang ini Okta ini harus marah dia, tapi biarlah nanti hari lain dulu. Okta masih di sini kah Okta? Okta, sudah tidak ada Okta di sini. Oke, tapi tidak. Hanya kemarin memancing supaya melihat Okta reaksinya bagaimana dalam pengertian ini. Ini saudara-saudariku kadang minta maaf teknik seperti ini. Teknik saya melihat, oh ya, bagaimana mengasah orang-orang Katolik dalam pengertian ini. Oke, dan ingat bahwa kadang kita katakan bahwa tidak sempurna ya. Saya jelaskan tidak sempurna ya Tuhan Allah ya. Saya harus bongkar lagi, bongkar sini, bongkar sana lagi setelah itu ya. Tetapi ingat bahwa apa yang dikatakan oleh Paulus nih jelas sekali dia katakan seperti apa. Baca kembali 9-10-nya itu. Deuter. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Enggak usah cemas. Tuhan yang menyempurnakan apa yang kita tidak bisa katakan sempurna, karena ini sebuah perjalanan ya dalam pengertian itu. Ketika debat dengan satu ibu pendeta ya, nanti terakhir dia terima sakramen pengakuan dan saya bilang pendeta kamu sudah suci dan tidak berdosa. Dia bilang iya sudah. Saya bilang kamu jangan tukang tipu. Kalau kita baca 1 Yohanes 1 ayat 8 katakan bahwa kalau kita semua katakan bahwa kita tidak berdosa lagi, kita ini tukang tipu dan kebenaran tidak ada pada kita. Dia hanya lihat saya, dia bilang tidak omong Bapak. Saya bilang hati-hati dengan Ibrani 10 ayat 29. Jika kita sengaja berbuat dosa,
walaupun telah memeluk kebenaran, tetapi walaupun kita telah memeluk kebenaran, walaupun kita tidak memegang kebenaran dan kita sengaja berbuat dosa lagi, maka tidak ada lagi korban penghapusan dosa berikutnya. Maksudnya saya mau katakan bahwa kadang tidak sempurna dalam pengertian ini. Mereka juga membawa dalam pewartaan kita, melawan kita, framing kita karena membawa sebuah yang namanya pembenaran setengah. Jadi setengah kebenaran yang mereka letakkan di antara kita. Jadi ini susah. Hati-hati teman-teman Katolik, jangan percaya dengan pembenaran setengah atau kebenaran yang disetengahkan. Ini penting. Karena itu tutup dengan ayat 13, ini penting sekali. Deuter. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Oke, karunia moral ini saudara-saudariku saya rangkumkan di dalam 1 Korintus 13 ini. Oke. Dan ini karunia profesional, tahu dan tahu wartakan, adaptasi metode dan lain sebagainya. Metode kita sekarang ini seperti apa? Kita sudah masuk TikTok, kita sudah masuk YouTube, kita sudah masuk Instagram, kita masuk Facebook. Metode kita seperti apa? Saudara dan saudariku yang terkasih, ketika setelah pengkanonan kitab suci 382, contohnya setelah itu Hippo dan Kartago, waktu itu tidak tak. Bagaimana supaya fakta-fakta Alkitabiah bisa dilihat, dibaca oleh orang? Karena untuk jadi satu kitab suci dia butuh 10 tahun penulisan. Di dalam biarawan lagi berdoa, lagi Vesper dan Komplet dan Laudes, mereka menulis itu semua. Jadi butuh 10 tahun karena begitu lama, karena kulitnya bagaimana dan semuanya itu. Dan harga pada saat itu kira-kira $9.800 pada saat itu. Wah, kalau didolarkan pada saat ini, karena memang mahal sekali kulitnya, bagaimana penulisan lama dan ditulis untuk dikirim ke keuskupan-keuskupan. Orang kaya yang bisa beli tetapi tidak bisa baca sama dengan orang miskin yang tidak tahu baca dan juga tidak bisa beli. Bagaimana? Bukan karena pada saat itu gereja tidak mau umat punya kitab suci karena mesin kecetak tidak ada, dan Luther manfaatkan situasi pewartaan, adaptasi pewartaan metode. Ketika mesin cetak muncul, pada saat itu dia imprimir, dia cetak dan bagikan semuanya itu. Bagaimana menggunakan metode seperti itu? Tapi pertanyaan saya, bagaimana bapak-bapak gereja setelah konsili pengkanonan itu, bagaimana mewartakan? Cara mewartakan dengan apa? Makanya pada saat itu metode yang dikenal pada saat itu mewartakan dengan cara yang namanya gereja-gereja Alkitab di dalam batu-batu. Bagaimana? Makanya yang patung-patung, ukiran-ukiran jendela-jendela, lukisan-lukisan gereja, dinding gereja, tiang gereja, apa semua itu menuangkan fakta Alkitabiah pada saat itu. Jadi Yesus perjamuan malam terakhir dipahat. Lalu umat yang tidak bisa baca, ketika mereka melihat patung perjamuan malam terakhir, mereka bilang, oh, fakta Alkitabiah ada di sini. Yesus dipermandikan oleh Yohanes, Bunda Maria di kaki Yesus, itu dipahatkan, dibitralkan, dikacakan, di ukiran kaca. Itu adalah teknik pewartaan pada saat itu. Makanya teman-teman, Protestantisme, denominasi yang anti patung, yang dikatakan patung itu berhala, berutang kepada metode pewartaan pada saat itu. Saya hanya omong patung sebagai metode pewartaan, sebagai menuangkan fakta-fakta Alkitabiah pada saat itu. Oke, 5 menit lagi. Minta maaf, Yakobus. Contohnya kita semua Yesus panggil jadi penjala pada saat itu ya. Penjala dengan cara seperti apa? Mereka pakai kail, contohnya. Penjala itu pewarta. Kail stick yang pemancing itu adalah cara. Ini penting, metode pancingnya pakai itu. Dan ingat, umpan itu adalah materi apa yang kamu wartakan. Materi pewartaan itu ada di umpan. Dan kamu harus tahu ikan di laut itu dia punya umpan itu berbeda dengan ikan di air tawar.
Dan ikan di laut, kamu harus cari di mana. Dia tidak berenang sembarang-sembarang. Di pinggiran ini pasti ikannya seperti ini. Di makin dalam ikannya lebih besar dan ikannya ini. Dan umpannya apa. Dan kamu harus tahu di mana bermainnya. Maka hadirlah kalian di TikTok, hadirlah kalian di YouTube, hadirlah kalian di Facebook dan Instagram. Karena bagaimana saya sebagai penjala manusia, metode apa yang saya pakai, lalu ikan-ikan yang bagian mana, di tempat mana, yang kesukaan pengajaran seperti apa. Ini materi yang saya ajarkan ini, saudara dan saudariku yang terkasih, ini karunia profesional ya. Tidak bisa mendalami lebih lama karena waktu. Oke, 7 level saya selesaikan ini juga. Maaf. 7 level komunikasi dalam pewartaan. Saudara-saudaraku, level informatif, di mana di dalam pengajaranmu kamu hanya memberi informasi dan menerima informasi. Selesai. Tidak lari dari itu. Yang kedua, level opini. Dengarkan opininya, itu bukan berarti itu sebuah kebenaran, tetapi opini. Dengarkan opini, argumentasinya seperti apa. Level kisah hidup, biarkanlah mereka membagi pengalaman hidupnya. Karena itu, kalau dengan Romo Jerry kami hari Rabu buka room namanya Rindu Rumahku, Rindu Pulangku. Jadi kesaksian dari teman-teman, kisah hidup dari teman-teman yang pernah di Protestantisme, yang pernah agama lain, yang pernah keluar dari Katolik, pergi ke sana sini, lalu pulang kembali. Biarlah level kisah hidup, pengalaman hidupnya seperti apa. Ini sebuah komunikasi, tingkatan komunikasi. Dan juga level emosi. Biarlah di dalam sebuah pewartaan orang menuangkan emosinya, mau menangis, mau apa, urusan dia. Level keinginan, kebutuhan, ini yang penting. Bagaimana kita melihat bahwa para pendengar reseptor itu, aseptor atau reseptor, itu mereka punya kebutuhan apa spiritualnya, kebutuhan pewartaannya apa, temanya apa, ini penting. Karena itu seorang petani dia akan belajar potensi tanah sebelum dia tanam bibit apa yang harus dia tanam. Dia tidak akan tanam di situ kelapa kalau di situ hanya untuk kemiri yang lebih berfungsi. Itu kegagalan bagaimana di Kalimantan contoh. Sekarang Kalimantan tidak bagus lagi untuk penanaman padi, mau buka di Papua contoh kecil ya. Karena apa? Karena bilang tanah di Kalimantan tidak cocok untuk apa? Untuk padi, contoh kecil ya. Artinya tidak buat pemetaan dan penelitian tentang kualitas tanah. Bagaimana mau tanam kalau tanah itu tidak bisa beradaptasi dengan apa yang akan ditanam. Contoh kecil. Level perjumpaan pribadi penting sekali. Yesus datang dan bertemu dengan mereka secara pribadi yang ke dalam perjalanan Emmaus. Ini penting sekali saudara-saudariku yang terkasih, karena ini sebuah butuh penghargaan. Saya contoh kecil ya. Teman-teman, maaf ya, saya bukan mau give atau apa. Setelah setiap kali saya buka room, dan di situ TikTok bilang, oh ya ini kasih give, saya harus tulis satu persatu untuk ucapan terima kasih ya, Tuhan memberkati keluargamu. Jadi setiap orang yang kasih give, walaupun 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5 atau 6, harus, itu yang kita namakan level perjumpaan pribadi virtual seperti apa. Bagaimana kalian sangat menghargai itu dalam pengertian pribadinya, itu yang penting. Karena kadang kita sangat religius tetapi kemanusiaannya kita kosong dalam pengertian itu. Sekarang level transendensi. Bagaimana mengantar mereka di dalam komunikasi kita supaya mereka bisa bertemu dengan Tuhan. Mengubah transendensi mereka, mentransformasikan mereka dalam pengertian ini dengan pewartaan. Kalau seandainya pewartaanmu seperti gong yang nyaring bunyi tapi di dalam tidak ada, itu jadi persoalan juga. Ini juga persoalan juga dalam pengertian ini. Jadi bagaimana kita mengantar seluruh level komunikasi kita kepada yang transendensi ini, membuat mereka bertemu dengan Tuhan, membuat mereka bertemu dengan kebenaran dalam Tuhan. Makanya itu penting sekali. Kita tutup dengan ini ya, 1 Timotius 2 ayat 4. Deuta. Kita tutup dengan itu. 1 Timotius 2 ayat 4. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Oke, saudara dan saudariku yang terkasih, terima kasih. Ini kira-kira minta maaf langgar 2 jam
2 jam 15 menit dalam pengertian 8, 9, 10 walaupun kita tidak tepat waktu tadi ya Pak Yakobus, saya serahkan kembali kepada host, kepada moderator. Ya, terima kasih Romo. Mungkin kita break dulu ya kali Romo, 5 menit. Kalau ada yang mau ke belakang atau ambil air minum, silakan Bapak Ibu. Romo juga mungkin silakan break dulu. Oke, saya juga ke belakang sedikit. Oke. Iya.